Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mentari Widyaningrum dari kelas 1 PK2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen dan sejarah manajemen. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Jadi manajemen itu berasal dari bahasa Italia yang berarti menangani atau to handle. Dari bahasa Latin berarti tangan atau menangani. Tugas manajemen itu sendiri antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengkegiatan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia. Lalu, di dalam manajemen itu terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu adanya penggunaan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, lalu adanya proses yang bertahap, lalu adanya seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Lalu kita masuk ke pembahasan awal kita, yaitu konsep dan sejarah perkembangan manajemen. Jadi ilmu manajemen itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu yang dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir, yang mana proses pembangunannya tidak akan terjadi tanpa adanya seseorang yang merencanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak ribuan tahun yang lalu terdapat praktek manajemen. Nah, kita memasuki pada tahun 1946. Jadi seorang ilmuwan bernama Peter F. Drucker atau yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Manajemen mengeluarkan bukunya yang paling awal yang membahas tentang konsep koperasi. Nah, pada awalnya ilmu manajemen ini timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Nah, hal ini ditandai dengan digunakannya mesin menggantikan manusia yang berakibat pindahnya proses industri. Hal itu membuat para manajemen pada saat itu membutuhkan teori untuk membantu dan mengatur segala hal di pabrik. Memasuki pada abad ke-20, seorang industriawan Prancis bernama Harry Peyer mengajukan gagasan 5 fungsi utama manajemen yang kemudian mulai digunakan sebagai kerangka kerja. Pertengahan tahun 1950 dan terus berlangsung hingga sekarang. Perkembangan terus dilakukan hingga sampai pada praktik Blackett yang melahirkan ilmu riset operasi yang merupakan kombinasi teori statistik dan mikroekonomi yang dikenal sebagai sains manajemen. Jadi, saya akan menjelaskan teori manajemen aliran klasik. Jadi, ilmu manajemen itu dikemukakan oleh berbagai aliran. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran yang dikenal dengan pendekatan proses dan produksi. Kemudian, aliran hubungan manusia yang lebih melihat dari bagaimana sumber daya manusia yang berada dalam organisasi. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya sudah ditandai dengan sudah dipelajarinya manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan para ahli ekonomi. Jadi, teori modern ini mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Teori ini lebih dinamis dan mempunyai banyak variabel. Lalu, teori manajemen modern ini berkembang melalui 2 jalur. Yang pertama adalah perkembangan dari aliran hubungan manusia yang dikenal dengan aliran perilaku organisasi. Lalu, jalur yang kedua, teori modern ini mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem terbuka yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan. Teori ini lebih dinamis dan meliputi banyak variabel. Lalu manajemen modern berkembang melalui 2 jalur. Yang pertama adalah perkembangan dengan aliran hubungan manusia yang dikenal dengan aliran perilaku. Lalu jalur yang kedua atas dasar manajemen ilmiah yang dikenal dengan aliran kuantitatif. Lalu, saya akan menyebutkan beberapa tokoh yang berperan dalam teori aliran klasik. Antara lain adalah Robert Owen dan Charles. Demikian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan.
Semoga video saya dapat dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.